subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu majelis taklim Masjid Raudhatul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan kita nikmat sehat, kesempatan untuk meluangkan waktu kita hadir dalam majelis ilmu ini. Harapan kita adalah Allah berikan pemahaman yang baik kepada kita, sehingga apa yang kita dengar diberikan pemahaman yang dapat jadi amal soleh bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita berselawat dan salam kepada Rasul dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Harapan kita berselawat itu di akhirat nanti tidak ada perlindungan selain dari perlindungan Allah dan Rasul, maka kita harap darinya adalah syafaat tentunya. Baiklah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat adalah meraih keberkahan hidup. Ya. Hari ini orang bertumpus-tumpus, itu bahasa, mati-matian untuk mengais rezeki. Kadang rezeki dicari tak dapat dinikmati, sehingga sesuatu yang dicari dengan susah payah itu pun kadang-kadang tak menjadi kesenangan bagi diri dia. Allah membagi rezeki itu kadang-kadang tanpa usaha pun Allah beri kita. Ada juga rezeki berusaha dapat juga. Macam-macam pintu rezeki. Tapi bagaimana memperoleh keberkahan di dalam hidup ini? Barokah asal katanya adalah dari bahasa Arab yang dimaknakan az-ziyadah, bertambah. Kita menerimanya sedikit, tapi yang sedikit itu cukup. Kalau orang mengatakan harus banyak baru cukup, tidak. Karena cukup itu bukan ukuran jumlah di dalam. Kadang orang punya rumah tipenya 36 RSS, rumah sangat sederhana atau rumah sangat sempit sekali. Mereka bahagia. Kadang ada orang berumah ada besar, kurang besar, dirobohkan, dibesarkan lagi. Bagi dia belum cukup. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada kita. Di dalam surah Al-A'raf ayat 60, ayat 96. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk suatu kampung, ya, amanu wattaqau, mereka beriman, mereka bertakwa. Beriman itu beramal soleh. Mereka menghidupkan sunnah, mereka menghidupkan agama, dijaga dirinya.
la fatahna alaihim barakatim minas sama, maka Allah akan membukakan bagi dia keberkahan dari langit, dari atas, wal ardi, dari bawah juga, bumi. Jadi apa-apa yang didapatnya di atas bumi dan di atasnya atas bumi atau langit, itu hal yang dapat dijadikan dia bahagia. Ya. Jadi ukurannya apa? Ketaatan kepada Allah. Nah, kalaulah kita lihat apa yang jadi ukuran dikatakan seseorang itu hidupnya diberkahi. Yang pertama, kalau orang hidup berkeluarga mengharapkan keturunan. Banyak cara orang lakukan. Kadang keturunan dapat tapi tidak dapat diberkah di dalamnya. Punya anak bikin susah. Padahal kita berharap anak itu menjadi topangan hidup di usia senja. Kasih sayang mereka, perhatian mereka luar biasa. Buktinya apa? Dalam doa. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma. Nah, itu dia. Kalau sendiri Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita menanam, kita didik mereka dengan ibadah, kita beri mereka pengetahuan dengan harapan di usia senja itulah tempat kita bertobat. Kalau punya anak, dia tidak mau lihat kita susah lagi, itu sudah ada keberkahan itu. Dipikirnya maknya. Mak tak usah lagi mencuci pakai brus, pakai tangan, mak ya. Ini sudah ada mesin. Dibelikan. Kadang-kadang mesin tak dibelikan. Mak taruh kain kotor di sini, ini tempatnya, mak. Besok langsung di lemari tersusun. Laundry. Jadi orang tua yang dahulu sejak kecil membasuh, mencuci pakaian dia, ketika dia sudah tua, dia tak mencuci lagi. Siapa yang mencucikan untuknya? Anak-anaknya. Itu contoh keberkahan yang kecil. Kadang duduk-duduk, mak, apa pikir? Tidak ada. Mau makan apa malam ini? Ditanya selera. Kalau ditanya selera, pasti dia mikir. Kadang-kadang si anak tahu apa kesukaan ibunya. Belinya itik di pasar, dibikin ladu hijau. Salaso makan di ngarai. Itik sambal lado hijau. Jangan bilang tidak ada keinginan. Kadang-kadang orang tua tak berani menyampaikan karena takut anaknya sulit. Tapi si anak berpikir, kapan lagi tangkaplah itik, dibelilah itik, dimasak seolah-olah seperti dalam perjalanan ke negeri orang di kampung. Itu anak memikirkan kesenangan ibunya, kesukaan ibunya, kesukaan ayahnya, maka anak itu berarti sudah berkahi bagi kita. Kita siang malam, ya. Maka doa itu. Dan jangan pernah berhenti berdoa kalau belum dapat. Itu dah sama dengan sapu jagat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Zuriyah yang menyenangkan hati kita. Itu makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, ketika usia kita masuk 40 tahun, di antaranya orang dikatakan bahagia itu adalah wa aslih li fi zurriyati. Ya Allah, anugerahkan aku anak keturunan yang saleh. Maknya tak payah menabung umroh, tiba-tiba diantar tiket umroh. Sayang mana duitnya banyak habis. Bagus untuk merehab rumah, sekolah anak, sudah ada, mak berangkat. Tapi yang paling bagus siapa? Keturunan dikatakan soleh yang menjaga ibadah kita. Subuh mak,
sebentar lagi subuh, mak nggak mau sholat tahajud, dibangunkan. Dicukupkan istirahatnya, dijaga ibadah. Kalau itu dapat berkah dari keturunan dapat. Itu yang berkah pertama. Kalau kita nggak punya anak, kemana pergi? Panti asuhan. Ke panti asuhan pergi. Cari anak yang pintar, biayai sekolah. Itu keberkahan. Syukur-syukur angkat, bawa ke rumah kita. Anggap dia seperti anak kita sendiri. Di usia senja, siapa yang ngurus kita? Ya mereka itulah. Karena mereka telah mendapat kasih sayang. Tapi mewujudkan yang Allah ajarkan dengan doa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ketika imam membaca doa ini resapi itu, pikirkan anak kita itu yang mana yang kita harap. Karena terhubungnya hati antara anak dengan ibu itu luar biasa. Di alam rahim dia tersambung dengan tali pusar. Maka doa ibu itu luar biasa. Ridallahu fi ridal walidain. Allah ridho kalau orang tuanya ridho. Jadi walaupun kita sudah mendidik anak-anak kita, tetapi mereka belum memberi kepada kita seperti yang kita harap, jangan dimarah. Jangan dibanding-bandingkan anak kita. Berdoa saja. Mana tahu sekarang yang memperhatikan anak-anak kita yang bungsu, mana tahu 10 tahun lagi yang tua datang. Bisa jadi Allah buka. Nah, itu keberkahan hidup yang pertama adalah kita menanam, maka kita akan menuai. Di mana kita tanam, mendidik anak-anak kita dengan akhlak yang baik. Dan itu pahalanya besar. Keberkahannya apa? Di usia senja dia tidak mau melihat ibunya susah, tak mau melihat ayahnya Coba perhatikan berapa banyak orang yang berjalan hari ini sudah tua, dia bawa karung, dia ambil plastik, dibawa kemana anak-anak mereka? Coba. Maka didik anak-anak itu, karena ibu itu adalah tempat belajar pertama oleh anak-anak. Al-madrasatul ula, al-ummu madrasatul ula lil aulad. Ibu itu adalah tempat belajar pertama bagi seorang anak. Maka di tangan ibulah terukir jiwa yang pengasih dan penyayang itu, sehingga setelah mereka dewasa mereka memperhatikan kita. Kita nggak perlu menuntut doa jalannya, berkeberkahannya dapat. Yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkah dalam makanan. Mengapa orang hari ini kita punya kebun sawit sampai datang dapur, minyak goreng tak ada? Kan begitu? Kalau bahasa orang Pekanbaru dulu, ayam mati kelaparan di lumbung padi. Sebetulnya dalam makanan yang perlu dijaga itu apa? Halalan thayyiban. Maka dalam peristiwa di bulan Rajab, Isra dan Mi'raj, Nabi ditawarkan apa? Khamar dengan susu. Nabi pilih susu, pilih yang halal. Maka kita terlarang memakai yang haram. Nah, kalau kita memberi nafkah kepada anak kita dengan barang haram, keberkahan itu hilang. Wala talbisul haqqa bil batil wa antum ta'lamun. Jangan kau campur adukkan yang hak dengan yang batil, yang rusak dengan yang baik. Yang baik pasti akan rusak. Kalau kita menyebutnya ya, susu sebelanga rusak karena nila setetes. Satu tetes racun masuk ke dalam satu belanga susu, hancurlah dibuat. Maka jangan coba-coba. Nah, dalam makanan mencarinya yang baik, yang halal. Dalam memakannya, buat dalam doa. Kita diajarkan Allahumma barik lana fima razaq wa qina adzabannar. Ada kasus peristiwa Abu Bakar itu pulang dari sibukan mengurus umat,
Maka biasanya Abu Bakar itu ada minuman di atas meja, dia selalu bertanya, ini minuman siapa, ini susu untuk siapa. Hari itu Abu Bakar tak bertanya. Dia masuk karena kelelahan, dia ambil, lalu dia minum sampai habis. Pembantunya hanya menengoknya saja. Sesudah Abu Bakar selesai minum, apa kata pembantunya? Wahai Amirul Mukminin, biasanya engkau selalu bertanya kepadaku tentang hidangan yang kuhidangkan di meja. Maka Abu Bakar bertanya, emang ada apa dengan susu ini? Bukankah ini untukku? Benar, untukmu ya Amirul Mukminin. Ada apa dengan ini sehingga aku bertanya kepadaku? Kata Abu Bakar, dijawab, itu adalah hadiah dari seseorang yang dahulu engkau ramal. Jadi Abu Bakar sebelum masuk Islam, dia pandai beramal, ngasih buka telapak tangan, rezeki begini, begitu, begini. Nah, ya kan? Jadi kalau gatal tangan sebentar lagi terima dulu. Dengar bunyi burung gagak, siapa yang mati lagi? Nah, itu kan contoh. Maka setelah mendengar itu, kata Abu Bakar, orang yang engkau ramal dulu, kata pembantunya, dia memberikan hadiah segelas susu sebagai janji dia akan membayar ramalan yang telah engkau ramal dulu. Sekarang dia sukses. Jadi susu itu adalah hadiah atas pekerjaan meramal. Abu Bakar meramal bukan setelah masuk Islam, dulu sebelum Islam datang. Saat itu Abu Bakar memasukkan telunjuknya ke tenggorokannya, mencoba-coba muntah, hampir dia pingsan, untuk mengeluarkan air susu yang sudah diminumnya tadi. Itu contoh. Dia takut mengalir dalam darahnya barang dari hasil meramal. Meramal itu hukumnya haram. Karena segala sesuatu Allah yang menetap, tak bisa tengok telapak tangan. Oh, ini calon orang kaya, ini kalau begini garisnya ini melarat, tidak bisa. Tak ada. Sama dengan seorang alim. Biasanya doa ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap dia berdoa dikabulkan. Sampai suatu hari dia mandi di sungai. Lalu hanyut jeruk, buah jeruk hanyut, dia ambil. Kan kalau dibiarkan mubazir. Pikir dia ambil jeruk yang didapat di sungai tadi ketika dia mandi, lalu dia makan. Sesudah itu dia berdoa, kata malaikat, doamu tak dikabulkan. Mengapa malaikat? Karena engkau telah memakan barang haram. Aku tak pernah makan haram, aku menjaga diriku. Coba ingat-ingat, tidak ada saya makan. Coba lagi, pernah kamu makan jeruk? Pernah. Yang hanyut di sungai? Pernah. Jeruk siapa? Tidak tahu. Hanyut di sungai. Ini pisang di tandannya depan rumah awak, hilang setandannya, tumbang pisang. Memang begitu. Tanam ubinya tegak, tapi isinya dah habis. Di kampung babi tak ada lagi. Kepala hitam mengambil. Pintar sekarang. Tak dicabut, batangnya dah isi condet. La ilaha illallah. Nah, coba. Maka dia pergi mencari siapa pemilik jeruk itu. Sepanjang sungai dia susuri. Jeruk siapa kira-kira yang jatuh ke sungai? Nah, coba. Supaya dimaafkan. Kita sering kan beli buku tak pakai isi dan langsung punya aja. Minta satu ya, satu diminta, 3 dimakan, 2 salah. Maka untuk mendapatkan keberkahan, jaga. Yang kedua, berdoalah ketika memakannya. Kenapa? Karena dia akan membentuk struktur tubuh kita. Sehingga ketika azan dikumandangkan, telinganya itu nyambung ke hati. Banyak hari ini azan-azan dia tetap aja begitu. Kenapa? Karena sinyalnya tak ada dari makan tadi. Maka doa memakan itu Allahumma barik lana. Makanan mempengaruhi keberkahan hidup. Jagalah makanan.
Ya, kalau orang bilang seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, berkah dalam waktu. Kita yang hadir ini banyak Allah beri waktu. Yang seumur kita nggak banyak kan? Mungkin satu-satu yang tinggal lagi. Ya, kalau umur udah 70 nggak banyak kawan lagi, yang tinggal lagi. Nah, kalau umur 43, 47 masih banyak kawan. Tapi dalam 65 ke atas, berkah waktu itu bagaimana? Kemarin Raja memanfaatkan Raja bulan yang mulia. Sekarang Sya'ban itu antara Rajab dengan Ramadan. Apa yang dilakukan Nabi? Banyak berpuasa sunnah. Apa yang dilakukan oleh istri Nabi? Mengqadha puasa wajib yang tinggal. Diingat, kemarin berapa? 7. Ganti. Sebentar lagi Ramadan akan datang. Jangan lewat, karena ayat menyuruh seperti itu. Wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Gantilah sesudah bulan Ramadan, berarti Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Ketemu Ramadan lagi. Itu dia. Kalau masih ada puasa qadha, puasa Ramadan ganti. Nggak sanggup puasa lagi Ustaz, bayar fidyah. Jangan lewat. Karena itu wajib, tak bisa ditinggal, harus diganti. Allah beri kita waktu. Nah, waktu hidup itu manfaatkanlah. Untuk apa? Beramal soleh. Amal soleh yang paling gampang apa? Ngucap Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sambil duduk, modalnya tak ada, murah, mudah, besar pahala. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau itu ibu baca ketika sakaratul maut, mudah mengucap. Karena kita sudah terbiasa latihan. Itu waktu Allah beri. Yang kedua, saat ini Allah beri kita waktu yang cukup, sibukan tak banyak lagi, perbanyak sholat sunat. Itu dia. Untuk apa? Menutup kekurangan ibadah sholat fardu kita. Maka orang berdoa di bulan Rajab minta keberkahan Rajab dan Sya'ban dipertemukan dengan Ramadan. Karena khairun min alfi syahrin, lebih baik 1000 bulan. Bayangkan, bertemu dengan Ramadan tahun ini, dapat kita sholat malam tarawihnya 30 malam, pasti dapat Lailatul Qadar. Artinya apa? Kita beramal 1 bulan, dalam 1 bulan 1 malam ada amalan yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan itu 83 tahun lebih. 83 tahun lebih itu. Maka manfaatkan. Allah beri kita waktu. Kadang orang-orang waktunya untuk apa? Hanya duduk-duduk di jalan, nengok orang lewat. Tak usah. Duduk tepi jalan itu boleh, tapi tangannya. Yang kedua, ada amalan susah, mahal lagi. Haji dan umrah. Yang setara dengan haji dan umrah, salat berjamaah ke masjid. Karena orang ke haji itu mengunjungi Baitullah. Orang yang umrah mengunjungi Baitullah. Ini Baitullah 5 kali sehari semalam. Allah beri kita cukup umur. Kaki masih sanggup sampai sini. Kalau tak sanggup, beli kursi lipat yang hitam kecil. Jadikan tongkat ke masjid, sampai di masjid buka, duduk di atas kursi. Tidak ada masalah. Nanti tidak sempurna sholat saya Ustaz kalau kaki sakit. Sempurnanya orang sakit kaki itu sholatnya duduk. Sempurnanya orang sakit pinggang, tak bisa duduk lama-lama, sakit, berbaring sholatnya. Kalau dia sakit terbaring pakai infus, tak bisa gerakkan badan lagi, bagaimana sempurna sholatnya? Isyarat. Dan kita bersyukur itu jauh dari kita. Syukur-syukur masih sanggup ke
5 waktu sehari semalam. Itu dulu nggak sempat tahiyatul masjid, sekarang sempat. Kenapa? Perginya sebelum azan. Kita nggak ada kegiatan lagi. Kedai anak cucu yang ngurus. Penghasilan sudah ada menantu yang menanggung. Nggak ada lagi. Listrik dibayar menantu, makan semua dibayar anak-anak kita. Nggak ada masalah. Untuk apa kita hidup? Maka terakhir Nabi Muhammad mengatakan, la yuzalu qudamal abdu yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba. Nanti di akhirat dibangkitkan, tak dapat orang itu bergerak kecuali dia dapat menjawab 4 persoalan ini. An umrihi mimma kasab. Umur yang Allah beri itu apa dihabiskan? Coba pikir, banyak untuk tidur atau banyak untuk ibadah? Kalau kita tidurnya jam 8, bangunnya jam 6, itu sepertiga hari hanya untuk tidur. Sekarang 8. Nah, duduk berzikir, masuk waktu sholat, berangkat, dengarkan Quran dibaca, dengar. Tak bisa baca maka rabun, tak usah baca, mendengar. Faiza quri'a alaihimul Qur'anu fastami'u lahu wa anshitu la'allakum turhamun. Jadi kita banyak baca Quran, duduk dekat orang baca Quran, dengarkan. Mendengar itu pahalanya sama dengan membaca. Tak ada. Ya, itu waktu yang Allah beri kepada kita. Nah, makanya Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qablu ayyatiya ahadakumul maut. Wahai orang beriman, nafkahkanlah hartamu itu yang aku berikan kepadamu sebelum datang kematian kepadamu. Ya. Kalau orang datang mati kepada dia, orang yang sudah mati itu meminta kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qablu ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi. Maka orang yang mati itu minta kepada Allah, ya Allah, laula akhartani, tunda sebentar. Kita masih panjang ini. Memang belum tentu hidup sampai maghrib, tapi ada. Kalau sudah mati, orang yang mati minta kembali sesaat kepada Allah. Kembalikan aku sebentar ya Allah ke muka bumi, hidupkan aku kembali. Untuk apa? Fa'as-sadaqah, aku akan bersedekah. Gak punya duit banyak, tersenyum saja. Tabassum fa'innahu sadaqah. Senyum itu orang senang. Sedekah. Kemudian wa'akum minas sholihin. Sekarang berusia seperti ini, masjid, rumah, masjid, itu aja kerja. Peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apalagi itu cerita ada. Makan cuma sedikit sekarang. Baju nak cantik-cantik pun bingung pula. Kalah pula ABG tak mungkin. Kita paling cantik kemana? Pesta, pergi lebaran. Habis itu ada ini. Perbanyak pakaian kita kemas masjid. Itu berkah umur. Berkah umur itu apa? Manfaatkan untuk yang baik, kurangi berbuat maksiat. Ada pertanyaan sampai di sini ibu-ibu? Nah, kalau ingin mendapat keberkahan itu ada 3 kunci. Yang pertama adalah punya keimanan yang kuat. Harus kuat. Karena iman itu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah berkurang. Kalau lagi malas, ya Allah, lagi malas. Beruntung dekat rumah tinggal, dekat masjid tinggal. Kenapa? Kalau tak nampak sholat berjamaah, malu. Minimal malu itulah yang mempertahankan kita. Tumbuh rasa malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu bahagian dari iman. Kalau tak ada malu, buat suka hatimu. Yang kedua adalah carilah ilmu dalam Al-Quran atau dalam ibadah, karena itu yang bisa membawa kita. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Sekarang kita sudah baca saja dengan artinya bila perlu. Yang ketiga adalah berdoalah supaya
mendapatkan keberkahan itu. Ya, mau tidur berdoa, mau makan berdoa. Dengan anak-anak, doakan anak-anak kita. Mungkin hari ini hati mereka belum terketuk, berdoa terus sampai Allah buka hati mereka. Karena fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah akan ilhamkan dengan doa kita tadi, anak kita akan kembali kepada kita, tumbuh kasih sayang dan keberkahan. Itulah 3 keberkahan dalam hidup yang harus kita dapat. Yang pertama, miliki keturunan yang soleh dan soleha. Kalau tak punya anak kandung, carilah anak yatim atau anak tetangga, bawa mereka ibadah. Yang kedua, keberkahan dalam makanan. Pastikan yang kita makan itu betul-betul halal dan baik. Ya, ini kadang-kadang ditanya, ada gulai ayam. Kata suaminya, dapat dari mana ayam? Nggak tahu si Uyung tadi. Sini Yung, bapak kasih duit tadi kan tuh beli ikan asin sama jengkol petai. Nggak mau ayam. Itu tadi ada ayam, sering ke rumah kita diusir, tak mau pergi. Saya usir ya, nggak mau pergi. 2 minggu di sini nggak ada yang punya. Terus potong lah ya. Tadi malam kemarin pelajaran sekolah memotong yang halal. Jadi ini ayam tuh, oh ini haram nih, nggak jelas siapa yang punya. Ayah makan buahnya jalan. Ayam itu guliman dalam kuah tuh kan. Jadi sesuatu yang kotor bertemu kotor, pastilah dia kok. Memang daging ayam tak dimakannya dong. Saripati ayam dimakannya. Nah itulah hari ini orang kadang-kadang subhat dibuat tidak. Kan subhat seharusnya kalau memang tidak itu betul-betul tidak, jangan diterima. Karena itu akan merusak. Makanya Abu Bakar yang mencongkel susu itu halal dari bekerja, tapi pekerjaannya tidak baik, meramal, itu masalah. Jeruk yang hanyut itu halal, tapi tak tahu siapa yang punya. Kalau tak punya kita jangan diam. Ini ngambilnya mantap, pohonnya masih tegak, buahnya sudah kadang-kadang dibungkus pisang itu pakai karung, dengan karung-karungnya lewat sudah. Nauzubillah min dzalik. Kalau ada, ikhlaskan. Kenapa? Itu menunggu kita di pintu surga. Karena akan dibalas dengan amal soleh. Pisang setandan itu akan balik dalam bentuk amal soleh. Dengan syarat harus ikhlas. Itu saja yang dapat disampaikan. Kita persiapan sholat asar. Ya, lebih kurang mohon maaf karena ini mendadak dandut. Begitu bisanya cuma ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi